Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang ijaroh. Apa itu ijaroh? Yuk kita simak video ini. Materi ijaroh meliputi beberapa bagian penjelasan. Yang pertama, pengertian ijaroh. Yang kedua, dasar hukum ijaroh. Yang ketiga, rukun ijaroh. Yang keempat, syarat ijaroh. Yang kelima, macam-macam ijaroh. Yang keenam, manfaat ijaroh. Dan yang ketujuh, berakhirnya dan pembatalan ijaroh. Penjelasan yang pertama yaitu pengertian ijarah. Menurut bahasa, kata ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti kompensasi, dan oleh sebab itu at-tawab atau pahala dinamakan ajru atau upah. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna, manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Lafal al-ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Jadi, ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa, mempekerjakan seseorang dengan jalan pergantian, membayar sewa atau upah sejumlah tertentu. Ijarah menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut syara, berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima oleh orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula. Nah, itulah tadi pengertian tentang ijarah. Secara singkat, ijarah adalah suatu perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan manfaat selama periode berlakunya akad ijarah, yaitu setelah pembayaran, upah, sewa, tanpa diikuti oleh pergantian kepemilikan atas barang tersebut. Penjelasan yang kedua yaitu dasar hukum ijarah. Dalam dasar hukum ijarah, Al-Quran membolehkan praktik sewa-menyewa sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Tolak ayat 6, yang artinya, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal berdasarkan pendapat kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian mereka menyusukan anak-anakmu untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu dan segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuk. Dalam surah Al-Qasas ayat ke-26 juga menjelaskan, yang artinya salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil itu bekerja pada kita, ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Quran Surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 26. Dalam hadis, sabda Rasulullah SAW yang artinya, berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka. Hadis riwayat Abu Ya'la, Ibnu Majah, At-Tabrani, dan At-Tirmizi. Dalam riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu upahnya. Hadis riwayat Abdu Ar-Razak dan Al-Baihaqi. Penjelasan yang ketiga yaitu rukun ijarah. Berdasarkan pendapat jumhur ulama, rukun ijarah ada 4. Di antaranya, yang pertama yaitu 1. Orang yang berakad atau aqoid. Yang kedua, sigot akad. Yang ketiga, upah atau ujroh. Yang keempat adalah manfaat. Nah, dalam rukun ijarah, yang pertama, orang yang berakad atau aqoid, yaitu orang yang melakukan akad ijarah ada 2. Yang pertama, mu'jir, ialah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Dan yang kedua adalah mustajir, ialah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewakan sesuatu. Bagi mu'jir dan mustajir, ada 2 kesepakatan. Yang pertama adalah harus mengetahui barang yang disewakan, dan yang kedua adalah berakad. Yang kedua yaitu sigot akad. Melakukan ijab dan kabul ialah ungkapan, pernyataan, dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran dalam mengadakan akad ijarah. Yang ketiga, upah atau ujroh, yaitu imbalan yang diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mujir. Yang keempat, yaitu manfaat. Salah satu cara untuk mengetahui ma'qud alaih atau barang dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang rukun ijarah. Selanjutnya, penjelasan yang keempat, yaitu syarat ijarah.
Sebagai sebuah transaksi umum, al-ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun syarat-syarat ijarah sebagai berikut. Yang pertama, untuk kedua orang yang berakad disyaratkan telah balik dan berakal. Yang kedua, kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad al-ijarah. Apabila salah seorang di antara yang terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Yang ketiga, manfaat yang menjadi objek al-ijarah harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Yang keempat, objek al-ijarah itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan. Yang kelima, upah atau sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang bernilai harta. Yang keenam, objek al-ijarah tidak boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang syarat-syarat ijarah. Kita masuki penjelasan yang kelima, yaitu macam-macam ijarah. Nah, di macam-macam ijarah terbagi menjadi dua. Yang pertama, ijarah yang bersifat manfaat atau ijarah tala al-manafi. Yang umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Yang kedua, yaitu ijarah yang bersifat pekerjaan atau ijarah tola al-mal, yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang akan diambil manfaatnya, yaitu seperti buruh tani, buruh pabrik, asisten rumah tangga, tukang jahit, dan sebagainya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang macam-macam ijarah. Bagaimana? Sudah dapatkan penjelasannya? Kita lanjut penjelasan yang keenam, yaitu manfaat ijarah. Manfaat ijarah dalam penyewaan adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan dan permusuhan. Tidak boleh menyewakan suatu barang yang tidak ada kejelasan manfaatnya, yaitu sebatas perkataan dan terkaan belaka. Barangkali tanpa diduga barang tersebut tidak dapat memberikan faedah apapun. Kita masuki penjelasan bagian terakhir tentang ijarah. Bagian ketujuh, yaitu berakhirnya dan pembatalan tentang ijarah. Itulah 7 penjelasan materi tentang ijarah. Kesimpulan ijarah adalah sebuah akad yang dalam akad tersebut adanya pemindahan hak guna atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu. Dengan diiringi pembayaran sewa oleh pihak yang menerima manfaat dan tidak adanya perpindahan kepemilikan terhadap barang yang disewakan tersebut. Itulah tadi serangkaian penjelasan materi tentang ijarah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.